Golf apa mau ngadem sih? Loh, nggak apa-apa kan? Sekali-sekali kita cari suasana yang lebih adem. Lagian anginnya ini semeriwing. Titi, kakak ini nggak mau basa-basi sama kamu. Sebetulnya sejak pandangan pertama, kakak sudah jatuh cinta. Kira-kira Titi mau nggak jadi istri keempat kakak? Mau ya? Jawab dong, Titi. Bapak ini sehat, jasmani dan rohani. Alhamdulillah. Baru kenal berapa menit udah ngajak nikah. Loh. Titi, Titi, kau membuat hatiku gelora selalu. Ho, ho. Sakit! Titi! Mau kemana? Semua akan aku berikan, Ti. Rumah, mobil mewah, tanah, emas batangan. Semua akan berikan sama kamu, Ti. Mas Adam! Mas Adam nggak kenapa-napa! Kayaknya dia sengaja, Pak. Cemburu sama saya. Secara Mas Adam kan sama saya. Kalau emang gue cemburu, ngapain gue cemburin dia? Mending gue cemburin. Lu tahu nggak? Justru kayak lu yang bikin pelanggan semua kabur. Ya, kita semua juga tahu. Mereka betah sama lu gara-gara lu bisa diapa-apain kan? Jangan sembarangan kamu ya. Ini kantor saya. Udah, diam. Kalau mau duel di lapangan sana. Pak Adam, silakan masuk. Silakan. Mas Adam. Silakan masuk. Dia sudah saya marahin dan saya akan pecat. Ya, Pak Adam. Kamu nggak apa-apa? Hah? Sekarang kamu ganti baju, aku antar kamu pulang. Ya? Ntar kamu masuk angin loh. Pak, dia nggak salah. Jadi nggak ada alasan buat pecat dia. Mbak, harusnya saya mengantar. Kenapa jadi lewat sini? Oh, nggak apa-apa Kak. Saya bisa jalan sendiri. Oh, saya hanya berniat baik aja karena saya kasihan sama kamu. Kayaknya lebih banyak orang yang bisa Bapak kasihani daripada saya. Kenapa harus saya? Kok kamu marah? Kayaknya kalau kamu berterima kasih itu jauh lebih baik. Saya nggak minta diantar pulang dan saya nggak perlu dikasihani. Mbak, kalau ada yang marah itu harusnya saya. Kamu udah bikin saya kecebur dan udah ngerusak acara saya. Bukannya saya udah minta maaf sama Bapak, apa itu kurang? Lagipula itu kecelakaan. Oke, kalau Bapak mau saya minta maaf lagi, ya, saya minta maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Bapak yang terhormat, saya minta maaf. Semoga permintaan maaf saya diterima oleh Bapak. Apa itu cukup? Terima kasih, permisi. Pak, jualannya belum. Pak Kemat! Pak Kemat!
mau kemana? Biasa buang sampah ke depan. Betul. Anterin Titi sampai depan. Wah, ayo boleh. Neng, kok tumben sih banyaknya udah pulang? Emang. Kok cewek tuh mau sih? Kayak orang sampah. Pasti kamu orang kampung apa? Coba deh. Ngapain sih foto-foto? Foto iseng. Ya. Ini lucu. Ngapain lo? Tete lo. Kamu punya privacy kok, kamu nggak boleh gitu. Ya ampun, cewek kamu kayak gitu. Mana ngerti yang namanya privacy. Nggak tahu tuh, Mang. Orang foto-foto sembarangan. Ih, lucu kan? Nggak apa-apa, Mang. Ini apa-apa nih? Coba kau tengok, itu rumput masih panjang-panjang belum kau bersihkan semua. Jangan cuma iya terus tapi kerja mana kau? Bisanya cuma makan saja. Ini pun belum rata kau bikin. Mas, pinjam korannya dong. Apa-apaan? Iya. Jangan cuma iya saja. Tapi mana ini kau belum datakan semua. Maaf, Bu. Mau sembunyi di mana kau? Kau sembunyi ke kutub utara juga. Ku kejar kau. Sudah bisa kau bayar uang kos yang 2 bulan itu, ha? Belum, Bu. Kau pikir ini kos-kosan nenek moyang kau? Stres aku dibuatnya oleh tulangku. Dianggapnya aku tidak bisa kerja. Jadi kapan kau bisa bayar? Secepatnya. Aku kasih kau dispensasi. Tapi kau kasih jaminan jamu copot. Cepat! Cepatlah! Sekarang kau masuk. Ja! Kemana kau? Aku belum selesai bicara dengan kau. Ja! Nanti kuali kamu ke tembok. Ja!
banget ya sayang. Aduh, kiri lagi dong, itu kebanyakan. Diputer. Ih, kamu tuh kayak di baru ya, bodoh banget sih. Mbak, bola itu bundar. Jadi dari sisi mana aja sama aja. Apa lo bilang? Lo ngajarin gue? Gue dari kecil udah main golf, jadi lo gak usah tau ya. Katanya orang kaya. Tapi kok ngomongnya kasar, gak punya etika. Lo pengen gue tampar ya? Apaan sih? Udah sih malu-maluin banget. Lo malah bel-belain dia? Yorannya nggak salah. Gak salah dari mana, baby? Dia tuh Kenny. Dia harus ngelainin aku dong. Bodoh kamu tau gak? Mbak yang harusnya minta maaf sama saya karena Mbak ngambil foto saya sembarangan. Apa? Foto? Ngapain lo? Oh, jadi kamu cewek yang di bak sampah itu ya? Cewek alay. Kamu alay tau gak artinya? Cewek kamu alay. Sampai saya bisa tutup Mbak kalau saya mau. Enggak. Keluar dulu. Kamu kenapa belain dia terus? Keluar. Enggak. Keluar. Kenapa belain dia terus? Keluar. Kamu tuh... Ah! Mbak, maaf ya. Kadang-kadang emosinya emang suka nggak kontrol. Pak, tolong diajarin pacarnya. Biar lebih bisa menghargai orang. Ya. Maaf Pak, saya risih diliatin terus. Tapi saya enak ngeliatin kamu terus. Kamu tuh sepertinya nggak pantas berada di tempat seperti ini. Kamu tuh pantasnya berada di sebuah istana emas. Tinggal bersamaku. Bapak ini lucu. Jangan panggil saya bapak dong. Panggil aja saya ini kakak. Kak Romi. Memang orang bilang saya ini lucu. Tapi selain lucu, orang bilang saya juga imut dan romantis. Titi, titi, aduhai matamu, teroreroreng, aduhai bibirmu, teroreroreng, aduhai, aduhai, aduh, Tempatnya bukan di sini. Saya itu nggak boleh ngelihat pohon seperti ini. Rasanya ingin foto-foto. Kita mau main golf atau mau foto-foto? Udahlah, ini memento, memori. Bagus, fotoin saya. Ayo. Ini bagus sekali. Oke, sekali lagi. Yang ini pasti lebih bagus. Nah, Ya. sekarang kita berfoto berdua. Nah, gimana? Ini pasti bagus. Sekali lagi, lebih mesra dong. Kamu. Kurang ajar ya Pak. Kamu tahu siapa dia? Siapapun dia, yang jelas dia udah kurang ajar sama saya. Dia itu pejabat. Pendidikannya tinggi. Nggak mungkin dia kurang diajar. Kalau gitu berarti dia bajingan. Ya, itu agak lebih pas. Tapi apapun, kamu itu nggak boleh mukul members. Ya, tapi dia menyium saya, Pak. Cuma dicium kok. Bapak sendiri mau nggak dicium sama dia? 10 tahun saya jadi kepala kedi di sini. Baru kali ini ada kedi yang berani mukul members. Berarti saya mencari rekor dong. Ya, rekor kamu nambah 1 lagi. Kamu saya pecat.
selama Bapak 10 tahun jadi kepala Kedi, pernah nggak ada Kedi yang berani mukul Bapak? Gak pernah tuh. Aduh. Pak, harusnya Bapak tuh ngebela anak Bapak yang dilecehkan, bukan ngebela dia. Tunggu kamu. Titi, terus gimana? Mama maafin lo. Ngapain juga aku minta maaf? Aku nggak salah. Terus gimana? Dipecat. Kok bisa sih? Ya Titi, gue bakalan sedih banget kalau sampai lo gak kerja di sini lagi. Ya, ngapain sedih segala sih? Gue malah seneng gak kerja di sini lagi. Ngapain juga kerja kalau cuma buat dilecehin sama diinjek-injek. Rumput kayak diinjek-injek, sakit. Lo bisa diem gak sih? Lo punya perasaan gak? Temen udah mau dipecat lo malah ngetawain kayak gitu. Temen? Say, lu punya temen gak kayak gitu? Ih, temen lu kali. Ih, gak banget. Emang kelewatan ya lo berdua? Punya perasaan gak sih? Tutup mulut lo ya. Lo yang masih ditutup. Bisa diem gak sih? Lo jangan ngatur lo. Apa tuh? Bisa diem gak? Mereka emang gak setuju sama gue. Soalnya niat mereka kerja di sini cuma buat dilecehin sama Di. Jadi jangan cukup tau. Sini, balik lo. Gak berani dia. Coba. Jaksa lo. Ibu maaf bu. Nanti saya dimarahin Pak Adam bu. Saya ini tunangannya dia. Maaf Pak, saya sudah melarang, tapi ibu tetap memaksa masuk. Ya udah, ya. Makasih, ya. So perhatian banget sih. Janji dia suka lagi sama kamu. Aku kan tunangan kamu. Emang dia nggak tahu? Kok aku dilarang masuk kayak gitu sih? Dia nggak salah, ya. Ini kantor, semua ada aturan. Saya masuk ruangan papa aja harus appointment dulu. Oke. Orang penting. Ada apa? Kok ada apa? Besok aku syuting di Bali. Kamu kan janji mau nemenin aku. Sayang, please. Saya banyak kerjaan. Kerjaan dari mana sih? Kamu kan owner, jadi kamu bisa ngelakuin semuanya tuh ke detur-detur kamu. Ya, kamu ikut dia ke Bali. Saya mau ngapain bisa? Loh. Kamu nggak bisa, kalau gitu kamu nyusul aku. Ya, kan aku 5 hari di sana. Nggak mau ngapain saya di sana? Kamu kan syuting. Oh, sayang. Kalau aku syuting, kan kamu bisa ngeliat aku acting. Aku sekarang banyak banget loh dialognya dan kamu pasti suka. Nggak, gini deh. Saya nonton film horor esek-esek aja udah males. Sayang, kan aku lagi ngerintis. Aku yakin suatu saat nanti aku pasti terkenal dan kamu akan bangga sama aku. Jadi kamu datangnya ke Bali, kamu nyusul aku. Bali nggak akan romantis sayang tanpa kamu. Ya please. Lihat nanti deh, ya. Adamku lihat nanti aku pilih kamu datang nemenin aku syuting. Kamu nggak pernah nemenin aku syuting ya. Insya Allah. Kalah sedikit untukku. Ti, lu udah makan? Nih, gue bawa makanan buat lo. Ambil. Ti, lu kenapa nangis? Lu kan cuma bawa makanan. Ti, lu kenapa? Ngomong sama gue. Gue sedih banget. Gue gak pernah nyangka bakalan ngalamin hidup yang kayak gini. Gue ngerti. Emang berat cobaan yang lo terima. Gue juga belum tentu sanggup kalau harus ditinggal nyokap bokap sekaligus. Tapi dengan lo bisa ngelewatin sampai hari ini, itu udah buktiin kalau lo tuh kuat. Gue yakin kok lo pasti masih bisa bertahan. Kalau lo lemah kayak gini, yang ada lo makin terpuruk. Kasian almarhum bokap nyokap lo. Kasian sama adik lo.
harus bertahan. Gue harus lulus kuliah, harus kerja yang bener, biar gue bisa bawa Ita dan gue bisa sekolahin Ita sampai tinggi. Amin. Makasih banyak ya, lo baik banget sama gue. Ya, lo kan sering baik sama gue, makanya gue baik sama lo. Udah dong, jangan sedih lagi. Jelek tau gak? Senyumnya mana? Tawa dong. Tawa nggak? Jangan gitu. Ayo. Ini sakit bukan hari ini. Gara-gara orang di PH tadi ngasih aku pick up plus. Acting aku katanya keren banget. Harusnya kamu datang nemenin aku casting tadi. Dan kamu tahu, aku dikasih peran utama yang banyak dialognya. Keren kan? Kok kamu ngasih selamat sih? Ya, selamat ya. Makasih. Ngapain liatin cewek kampung ini? Buat apa di-sending kalau bukan buat diliatin? Ya tapi kan bisa dihapus. Pi, ada nyari lu tuh. Ting, kedatangan saya ke sini mau minta maaf. Dan Titi mulai besok bisa bekerja kembali. Oh ya, Pak Roni, Ya. mungkin ada yang ingin disampaikan sepatah atau dua patah kata, silakan. Kayak acara kelurahan, Pak. Maksud kedatangan Kak Romi ke sini yaitu untuk menjelaskan kejadian antara kita. Sungguh, Kak Romi juga tidak menyangka tiba-tiba Kak Romi jadi begitu. Sumpah, itu di luar kesadaran Kak Romi. Seperti didorong oleh kekuatan besar. Di luar kesadaran saya. Itu namanya asmara bergelora di dada. Betul. Intinya kesini mau ngapain? Intinya adalah jangan ada dusta di antara kita. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu. Dari tadi ngomong ngelantur ke sana ke sini, pakai cara nyanyi segala. Cuma mau minta maaf. Yaudah saya maafin. Alhamdulillah. Berarti kita bisa dong bermain golf lagi bersama. Ya habis begini-begini lah. Kalau tidak bisa, terlalu. Selamat bos. Terima kasih. Mantap. Mana? Silakan, Pak.
ada respon. Apa aku ketinggalan? Tadi ada meeting. Kamu alasan ya? Pokoknya aku nggak mau tahu. Sore ini kamu harus berangkat ke Bali dan malam ini juga kamu harus di sini. Aku nggak mau tahu, Beb. Oke? Aku nggak bisa, ada urusan. Kamu kayak gitu sih? Kamu sengaja ya? Biar kamu di Jakarta bisa senang-senang sama cewek-cewek lain, iya? Ya, karena saya memang lebih baik jauh dari kamu ya. Ya udah, kalau gitu kita putus. Ya udah, Hodi. Bye. Halo? Adam? Foto kamu kan? Tolong dihapus, Pak. Saya nggak minta diantar pulang dan saya nggak perlu dikasih antar. Pak, tolong. Diajarin pacarnya. Biar lebih bisa menghargai orang. Halo Kak Titi. Ita? Ita kenapa sayang? Kok malam-malam telepon bukannya tidur? Iya Kak, jangan lama-lama ya. Itu udah gak tahan lagi Kak. Oh, rupanya kamu yang bikin mahal bayar telepon. Tahuan sekarang. Itu udah bilang sama Om Edi kok. Aduh. Bilang Om Edi, Ita? semua ini, Tante? semua ini tanggung jawab tante semuanya. Tante Amel? Halo? Titi, sini kau. Cepat kali kau jalan, macam atlet maraton. Buru-buru, Bu. Ada yang cari kau tuh di ruang tamu. Rupanya hebat pula kau. Saya datang ke sini mau minta maaf. Ya walaupun saya nggak tahu saya salah apa, tapi saya minta maaf. Buat apa minta maaf kalau Bapak sendiri nggak tahu salah Bapak apa? Ya karena saya nggak mau kamu marah. Sebenarnya saya bukan marah sama Bapak. Saya marah sama diri saya sendiri. Kenapa? Oke, maaf. Mungkin ini terlalu cepat. Adam. Titik. Sekarang kita teman, jadi kamu panggil saya Adam. Iya, Pak. Adam aja. Iya, ada. Saya mau ajak kamu makan siang, boleh? Makan siang aja. Ya, untuk menebus kesalahan saya. Satu kali.
Enggak, Kak, udah nggak penting. Ini aja udah. Terima kasih banget. Jadi udah makan siang sama Bapak. Sayang, terima kasih. Kamu udah mau makan siang sama saya. Kapan lagi saya boleh ngajak kamu makan siang? Atau makan malam mungkin? Setiap hari juga boleh, Pak. Lumayan buat ngirit. Iya, anak kosan. Serius, setiap hari boleh. Ntar saya jemput setiap hari. Ya, siapa takut? Kan udah tahu. Cowok tadi siapa? Pacar lo? Temen. Kok nggak bawain gue makanan sih? Ya lah masa baru sekali pergi udah minta dibungkusin. Ketahuan banget anak kosannya jam dikit kayak. Titik, aku mau bicara. Iya bu, maaf saya memang belum bisa. Sekarang kau bisa tidur nyenyak. Uang kos kau untuk 3 bulan ke depan sudah dibayar. Sama siapa? Sama pacar kau tadi itulah. Lah, ibu kok nggak bilang dulu sama saya? Wah, saya nggak suka cara ibu. Saya nggak terima. Titik, aku belum selesai bicara. Bukannya kau berterima kasih padaku, sudah kutolong kau. Terserah kau lah. Nanti setelah kau pikir, kau pasti akan berterima kasih padaku. Ti, lo kenapa sih? Lo harusnya bersyukur, Ti. Itu rezeki namanya. Halo? Apa-apaan nih? Pakai bayarin kosan gue segala. Maksud lo apa? Mau pamer sama gue kalau banyak duit gitu? Suka gue. Lo kenapa sih? Lo harusnya berterima kasih. Gak keras kepala kayak gini. Itu sombong, tau gak? Gue bukan sombong, gue punya prinsip. Bisa bedain gak lo? Itu bukan prinsip. Itu post power syndrome. Lo belum bisa terima keadaan lo yang sekarang, kan? Gue bisa terima. Gue cuman gak suka orang kasihanin gue. Apain sih kasihan sama gue? Emang gue pengemis. Lo denger ya. Kalau sikap lo terus-terusan kayak gini, yang ada orang-orang akan ngejauhin lo, tau gak? Ti, gue ngomong kayak gini karena gue sayang sama lo. Iya. Iya, saya juga ngerti. Iya, tapi kalau misalnya saya boleh minta, saya minta waktunya Om. Sedikit lagi, saya mohon. Ita kan sekarang sama Om. Begitu saya siap, saya janji saya akan jemput Ita secepatnya. Saya janji, Om. Sebenarnya Om gak keberatan Ita bersama Om. Tapi kamu ngerti posisi Om kan? Maafin Om. Ya Om, saya ngerti. Malah saya mau makasih sama Om udah mau saya repotin. Kalau boleh saya mau ngomong sama Ita, boleh Om? Sebentar. Halo Kak Titi. Halo sayang. Kamu baik-baik ya di sana ya. Nanti Kak Titi janji, Kak Titi bakalan jemput kamu secepatnya. Kamu gak usah takut, yang penting kamu baik-baik dulu di sana ya. Iya Kak, jangan lama-lama ya. Itu udah gak tahan lagi Kak. Iya. Ya udah, Kak Titi gak bisa telepon lama-lama, pulsa Kak Titi udah mau habis. Yang penting kamu di sana baik-baik ya. Kabarin kakak kalau ada apa-apa ya. Janji ya. Kakak sayang sama kamu ya, baik-baik ya. Dadah.
rengan dong deng. Titi, titi, kau buai dalam gelora asmara. Aduhai bibirmu, aduhai lekuk tubuhmu. Ada apa ini? Kau ini ngapain kau ngamen di sini? Pergi kau! Kau ini manusia ternoda sedunia. Ti, cepetan deh lu keluar. Ada yang rame-rame tuh. Titi, aduhai bibirmu, aduhai wajahmu, aduhai lekuk tubuhmu. Titi, dengan dengan dong deng dong deng, teroreng, teroreng. Urus di tamumu. Masuk. Perkenalkan, ini adalah istri-istri saya. Maksud kedatangan kami kemari adalah untuk mengantar saya untuk melamar kamu, Ti. Bukan begitu, Mah? Iya. Dan istri-istri saya ini sangat mengerti sekali kegundah gulanaan yang menimpa saya. Dan mereka juga mau menerima satu anggota keluarga lagi di istana kami. Ya, aku berharap kamu mau, Ti. Pergi. Titi, titi. Pergi. Titi. Oke bos, secepatnya akan saya kabari. Terima kasih bos. Yes, yes, yes. Au, Titi. Aduh, Kedi yang paling cantik di sini. Akhirnya kamu datang juga. Iya, makasih banyak Pak. Iya. Sekarang kamu ganti baju ke sana. Ayo, cepet sana. Ganti baju. Aku nggak bermaksud bikin kamu malu. Aku hanya mau berbagi. Buat apa sih? Lagian kita juga baru kenal. Aku tuh nggak mau punya utang budi sama orang lain. Makanya sekarang aku kerja lagi buat ngelunasin semua utang aku ke kamu. Kamu nih aneh. Kamu pernah punya rasa sayang sama orang lain nggak? Terus kamu mau melakukan sesuatu untuk dia. Aku tahu. Kamu tahu jawabannya. Aku tuh hanya mau berbagi, memberi, karena aku sayang sama kamu. Oke, aku tahu. Kita baru kenal. Oke, mungkin ini terlalu cepat. Tapi aku mau kamu. Di. Iya, tahu. Aku cinta sama kamu.
Sekarang kamu ganti baju, aku antar kamu pulang. Ya? Ti. Aku kasih nafas buatan. Enggak. Aku bukannya pingsan. Aku shock. Ini kayak mimpi. Masalahnya bukan mimpi. Ini kenyataan. Sudah, terima kasih. Makasih ya. Aku mau ngomong sesuatu tapi kamu jangan tersinggung dulu ya. Kayak gini. Aku mau kamu berhenti jadi caddy, semua kebutuhan kamu, kuliah kamu, aku yang tanggung jawab. Iya. Makasih. Tapi aku nggak mau hidup aku bergantung sama orang lain. Aku juga ngerasa aku masih bisa ngatasin semua ini. Lagian aku juga nggak mau nerima sesuatu tanpa aku melakukan apa-apa terlebih dahulu. Ya udah, kamu bisa kerja sama aku. Aku ada cabang perusahaan di sini. Aku nggak mau kerja di luar kemampuan aku. Aku juga nggak mau nepotisme. Keras kepala ya. Maksudnya ini bukan keras kepala, berprinsip. Gitu yang diajarin almarhum mama sama papaku dulu. Mereka ngajarin aku buat jujur, tegas, komit. Walaupun pada akhirnya banyak yang manfaatin papa dan kita ditipu. Tapi aku tetap bangga sama mereka. Itu yang bikin aku suka sama kamu. Kamu beda. Ya udah, sekarang kita jalanin masing-masing kayak gini aja. Kamu tetap jadi bos, aku tetap kayak gini. Ya, kita tetap harus punya masa depan kan? Karena aku serius sama kamu. Kamu jangan ngasih aku harapan lebih dulu. Soalnya aku sekarang kayak gini sama kamu aja udah ngerasa ini kayak mimpi. Aku memang berharap lebih. Karena aku mau terus sama kamu. Gimana sih tuh, Bing? Ya, pemainnya udah saya bilangin, Bang, tapi dia masih ngeyel juga. Yaudah, sekali lagi deh. Yuk, sekali lagi ya. Ya, standby ya. Roll 18, scene 17, shot 7, take 18. Action!
Temi! Aduh, Temi, kan tadi gue bilang. Lu tuh ngapain sih bawa-bawa handphone? Norak banget sih. Apa? Apa lu bilang? Gue norak. Lu tuh saudara norak. Ngapain jauh-jauh ke Bali cuma syuting di toilet doang? Apa bedanya toilet Jakarta sama toilet Bali? Jangan-jangan nggak pernah ke Bali ya? Pilih liburan ya? Ini nih, ini yang nggak lu ngerti nih. Di Bali itu atmosfernya bagus, feel-nya kita dapat. Apa sih? Lu nggak ngerti filosofi film sih. Apa? Lu tahu nggak? Gue ini udah bikin 700 film. Tapi nggak tayang kan? Ya, karena mereka nggak ngerti aja. Bagus. Kemajuan kamu makin pesat. Nggak bagus-bagus banget, tapi lumayan lah. Udah ngajarin. Apa? Apa sih? Kamu kenapa? Sakit badan sih? Apa? Aduh. Aku kan bekerja. Enak banget doang. Marah sih, nggak ada yang lihat juga. Jangan marah dong. Tapi dan gitu itu kan gak enak. Itu profesional. Kan kerja-kerja tapi megang. Honey! Honey! Oh, jadi kamu nggak ke Bali nyusul aku gara-gara kamu sama dia? Iya, mesra-mesraan sama dia. Kamu ngapain sih bawa-bawa kayak begini? Suruh pergi dulu deh. Suruh pergi dulu. Gak usah cari sensasi, ya? Nggak apa-apa. Biar mereka semuanya tahu. Dengar ya kayak di kampung. Ini semua gara-gara lo. Gue sama dia udah tunangan. Oke? 3 bulan lagi gue bakal nikah sama dia. Dia nggak mungkin sama lo karena lo kayak di kampungan. Lo tuh kampungan, tau nggak? Jangan pernah ngeremehin Kedi ya. Lebih baik jadi Kedi daripada kayak kamu. Artis infotainment. Cuma cari sensasi. Ya kan lo? Lo tuh bikin gue hancur. Udah, ngapain sih kamu? Ngapain sih? Jangan bikin malu. Enggak, lepas. Jangan bikin malu Lepas. sini. Hah? Mendingan pergi deh. Ngapain sih semua kayak gini? Pemirsa, lihat kan kejadiannya tadi. Saya 3 tahun udah tunangan sama tunangan saya. Terus dia ninggalin saya cuma gara-gara Kedi. Saya nggak tahu mesti gimana. Saya udah nggak tahu. Padahal sebentar lagi saya udah mau nikah sama dia. Coba bayangin kondisi saya. Mending kita kejar Mas Adam ke sana aja yuk. Yuk. Tih, jangan. Tih, tunggu dulu, Tih. Sebentar, Tih. Tih, dengerin dulu dong, Tih. Tih, bentar, Tih. Dengerin. Aku bisa jelasin semuanya, Tih. Gak ada yang perlu dijelasin. Jangan kayak gini, kayak anak kecil ngapain sih? Tih, stop deh, Tih. Berhenti deh. Tih. Gak ada yang perlu dijelasin. Ternyata kamu samanya aja sama orang-orang yang suka ngelecehin Kedi. Kamu gak bisa ngomong gitu dong. Tih, sama gimana sih orang aku gak ada... Tih. Pakai foto kok. Tih. Tih, aku sungguh-sungguh sama kamu, Tih. Kakak. Kita jangan lagi, Kak. Kita nggak kuat tinggal di rumah kamu. Kita mau sama kakak aja. Kita mau pisah lagi dari kakak.
maafin kakak ya. Pokoknya sekarang kakak janji kita nggak akan pernah bisa lagi. Kita bareng-bareng terus ya. Itu bukan prinsip, itu post power syndrome. Itu sombong banget. Lu belum bisa terima keadaan yang sekarang kan? Saya pikir kok nggak Saya cuma bisa berdoa buat tunangan saya, Adam. Karena semoga dia sadar kalau perempuan Katie itu membawa pengaruh buruk. Saya pernah menanyakan ke orang pintar, dan ternyata benar. Dia menggunakan black magic. Namanya juga Kedi tau nggak? Makasih ya, udah ya. Makasih ya teman-teman ya. Kok lama banget Mbak Titi? Kabar sama guna-guna itu? Masih guna-guna apa? Belum ada. Bagaimana kasus Anda dengan Teni sekarang? Saya sama Kevin juga nggak ada apa-apa. Bagaimana? Apa ada? Hubungan sama Mas. Nggak apa-apa. Dari itu, Mbak. Gimana kabar itu, Mbak? Itu kalian semua berhenti! Titi, kau masuk ke dalam. Apa nih kalian? Berani kalian ganggu anak kosku? Lawan aku. Kalian cari berita di luar yang mendidik. Jangan bikin malu Indonesia kalian. Keluar semua. Tualikan muka kau satu-satu. Tembok. Keluar. 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 Sana kau bikin saya. Apa lagi kau? Kau lagi. Lain tualikan benar kau. Aku pengen kamu ngomong sama aku, please. Kalau misalnya kamu cinta sama aku, kamu pengen lanjutin pernikahan kita. Aku cinta sama kamu, aku enggak cinta. Baby. Kak, ini meja aku beresin juga ya. Iya. Kamu sendiri udah beres belum? Lo yakin bakal pindah?
gue akan kehilangan lo, Ti. Yalah, santai aja lagi. Ini gue juga pindahnya nggak jauh kok. Cuma 20 kilometer dari sini. Kita juga bakalan sering ketemu di kampus kan? Bukan soal jarak, Ti. Tapi cara kepindahan lo yang bikin gue sedih. Sini. Gue bakal kangen sama lo, Ti. Kan? Daripada nangis. Ini bantuin gue beres-beres. Udah deh. Ini kantor. Enggak, kamu nggak bisa begitu dong. Ini kantor bagaimana? Cantik aja. Babe, please dong. Please ngomong sama publik. Aku butuh statement. Tuh, diem dong. Aku punya fans. Aku nggak mau buat mereka gelisah. Kamu tinggal ngomong sama mereka semua. Ya kan? Mas. Bagaimana kau ini? Selalu pulang malam. Kau sudah bacakan peraturan yang ada. Jam 10 harus sampai di sini. Aku bertanggung jawab sama orang tua kau. Kalau ada apa-apa sama kau, gimana aku sama orang tua kau? Hah? Jangan cuma iya ya. Apa lagi? Hai, aku belum selesai bicara. Kau mau kemana, Ti? Saya mau pamit, mau pindah kosan, Bu. Kenapa kau mesti pergi? Semua orang percaya sama kau daripada artis gosip itu. Gak perlu kau lari, cemen kali kau ini. Kalau perlu kau tampar saja mulutnya. Bukan masalah itu, Bu. Tapi saya sama adik saya memang harus pindah ke kosan di pinggiran kota yang lebih murah. Selain itu, juga biar lebih dekat sama sekolahnya Ita. Harusnya kau pindah. Sebenarnya dari dulu memang harus pindah. Karena kosan ini memang gak sesuai sama keadaan saya. Makanya saya sering nunggakkan sama ibu. Begini saja. Kau bisa bayar sesuai yang kau bilang murah itu. Kalau kau belum bisa bayar, kau bisa ngutang tanpa bunga. Biar aku hadapi tulangku yang pelit itu. Jangan kau bengong. Kau bawa barang ini ke dalam. Makasih banyak, Ibu. Makasih banyak. Ibu nggak perlu sampai kayak gini gara-gara kasihan sama saya. Aku tak kasihan sama kau. Aku cuma nggak tega melihat kau dan adikmu di jalan tanpa pengawasanku. Karena aku sayang kau, Ti. Jangan kau sedih, Ti. Tegarlah seperti aku. Iya. Ti, aku nggak suka sama anak cengeng, Ti. Tegarlah aku. Ti, jangan kau nangis. Ti, sudahlah. Jangan kau nangis, Ti. Sudah, jangan cengeng. Aku tidak suka anak cengeng, Ti. Kau harus tegar seperti aku, ya. Kau harus tegar seperti aku. Kau lihat ibu. Kau lihat ibu ini tegar, Ti.
cerita segitiga antara Temi Tendora dengan tunangannya seorang pengusaha muda Adam Arifin yang melibatkan seorang Kedi cantik bernama Titi semakin hangat dan panas. Pernyataan Adam yang berhasil kami liput. Ada apa nih? Ada apa nih? Hah? Sangat mengejutkan. Apakah pernyataan yang mengejutkan itu? Simak setelah yang satu ini. Macam mana pula berita tantangan? Malas aku nonton infotainment kalau bukan karena si Titi. Pak, itu bukan si Adam? Ya, dalam kesempatan ini saya hanya mau menjelaskan soal berita yang beredar masalah antara Temi, saya dan seorang gadis bernama Titi. Jadi gini, intinya saya sama Adam kan udah balikan. Saya cinta sama dia dan dia cinta sama saya. Jadi kita balikan lagi ya sayangnya, kita mesra lagi. Ya? Saya menyatakan bahwa tidak pernah keluar dari mulut saya permintaan maaf, karena menurut saya yang harusnya meminta maaf adalah Temi. Kayak gitu dong, Dan kamu gak bisa ngomong menurut di sini. saya Adam, dia perlu meminta maaf kepada Titi Enggak, atas aku hal yang nggak sudah di luar batas kewajaran. Temen kamu jangan gimana aku dong. Ya, kemudian satu hal lagi saya ingin umumkan bahwa tidak akan ada pertunangan antara saya dan Temi. Yes. Jadi tidak ada. Rasain kau, baru kau rasa pura-pura pingsan kau, acting pula kau, artis infotainment begitu lah kerjanya. Jangan di sini, jangan malu sama ibu, lu tenang sedikit. Tidak akan ada acara apapun. Dan saya juga ingin minta maaf kepada Titi atas semua kejadian ini. Titi? Titi? Will you marry me? Adam, Aku tahu kamu pasti datang. kalau nggak diancam balikan muka kau ke tembok sama buku sama aku juga nggak bakalan datang. Nonton TV nggak? Ya, artis gosip. Terus tadi dengar aku ngomong apa? Saat Indonesia juga denger. Jawabannya apa? Kenapa? Habis ngomongnya di TV doang. Sini.
nggak bisa nangkep aku.